itu disebutkan dan jelaskan kriteria sigot dan berikan contohnya. Nah, di sini bentuk sigot akad ijab kabul yang atau yang diucapkan oleh para responden berbeda pendapat. Nah, yang mana pendapat tersebut dapat digolongkan ke dalam dua persepsi, yaitu pertama bahwa transaksi jual beli harus dilafadzkan dengan kata jual dan beli gitu. Nah, bahkan ada pendapat satu responden yang menyatakan bahwa apabila objek transaksi adalah barang yang dapat ditakar atau ditimbang, nah harus ditambah dengan kalimat jual seadanya gitu. Alasannya adalah bahwa akad sebagai cara melakukan transaksi pertukaran harus diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukannya gitu. Nah, dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam menyikapi sigot akad jual beli ini, ulama tuh berbeda pendapat gitu. Yaitu pertama bahwa sigot akan harus diucapkan baik dengan lafaz tertentu seperti jual beli. Nah, atau lafaz lain seperti kata terima kasih atau kalimat lain yang semaknanya gitu. Begitu pula apabila hanya diucapkan secara sepihak. Karena transaksi jual beli asasnya adalah antaradin gitu kan, atau kerelaan yang bersifat abstrak, maka harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret berupa lafaz atau ucapan tersebut gitu. Nah, kedua, ulama yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk dilafazkan sigot gitu akad dalam jual beli, karena dengan diam tanpa mengucapkan sigot sudah menunjukkan adanya antaradin atau hal tersebut menjadi sebuah persoalan batiniah gitu. Nah, oleh karena itu dilafazkan atau tidak menjadi penentu bagi sahnya sebuah jual beli. Dilihat dari persepsi dan argumen yang dikemukakan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, bagi ulama yang mewajibkan adanya sigot akad berupa ucapan ijab dan qabul dengan kata-kata tertentu gitu. Seperti tadi kata jual beli, nah menunjukkan bahwa ulama tersebut bermahjab syafi'iyah gitu dengan pola mazhab qauli. Nah, sedangkan ulama yang menyatakan tetap adanya kewajiban sigot ijab dan qabul ini namun dengan kata yang tidak tertentu seperti di atas, maka dikatakan bahwa ulama tersebut bermazhab dengan pola manhaji gitu. Kedua, ulama yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk melafazkan sigot dan akad, maka ulama ini sudah tidak syafi'iyah atau oriented gitu. Namun berada pada jalur lintas mazhab dan tidak dapat terikat dengan mazhab tertentu gitu kan. Nah, dalam konteks sigot ijab kabul ini, ulama tersebut berpendapat berdasarkan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa transaksi tanpa sigot akan dianggap sah gitu. Dan transaksi ini disebut dengan bai al-mu'atah ya. Ini berbeda dengan mazhab syafi'iyah yang menyatakan tidak sah model transaksi tersebut gitu. Nah, contoh dari transaksi ini atau contoh dari sigot ini misalnya, saya jual barang ini padamu dan pembeli menerima dengan ucapan saya beli barang ini darimu atau saya terima gitu.